didawamkan baca ayat kursi, maka di antara fadilahnya satu, Allah akan berkenan merubah orang yang membacanya memiliki pribadi yang lebih baik. Dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Jika dibacakan sebelum tidur, dengan penuh kekhusyuan, maka ayat itu, singkatnya, kalau ditemukan kata na, itu artinya, kalau dalam ilmu bahasa Arab, ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Menunjukkan sesuatu perbuatan yang agung, yang dahsyat. Yang istimewa. Saking istimewanya, maka ditampilkan dengan mengagungkan zat Allah. Menggunakan ta'zimun nafsi. Jadi kalau ada jangan diartikan jamak. Ya, jadi kalau ada terjemahan kami, berarti Allahnya banyak. Bukan. Itu Anda yang kurang paham nahwu. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau berbicara menggunakan kami pada personal, ingin menunjukkan apa yang disampaikan begitu agung. Ya, manfaatnya begitu banyak. Itu maksudnya. Jelas? Bagaimana kita menerjemahkannya? Waja'alna, dan demi keagunganku. Itu maksudnya. Dan demi keagunganku. Aku jadikan naumakum, tidur kalian itu naum. Naum itu tidur. Kata naum pertama di Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ayat apa itu? Ayat kursi di Al-Baqarah ayat 255. Paling kiri di pertengahan. Salah satu fadilah ayat kursi itu kalau dibacakan setelah setiap selesai sholat. Aqba kulli sholatin. Dibacakan setelah selesai sholat. Didawamkan baca ayat kursi. Maka di antara fadilahnya satu, Allah akan berkenan merubah orang yang membacanya memiliki pribadi yang lebih baik. Dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nggak cukup dengan amin. Maksudnya dibacakan. Ya, bacakan. Tapi dipahamkan lewat hati dengan niat yang benar. Bukan cuma asal di lisan. Jadi bukan Allah la ilaha illallah. Enggak. Maksudnya dibacakan sampai dirasakan dalam hati. Nah itu ketika sampai ke dalam jiwanya akan diberikan keutamaan oleh Allah menggugurkan kekurangan, kesalahan-kesalahannya, sehingga setelah itu tampak kebaikan-kebaikan dalam semua perilaku anggota tubuhnya. Jika dibacakan sebelum tidur, dengan penuh kekhusyuan, maka ayat itu ditetapkan oleh Allah melindungi orang yang tidur ini dari pengaruh-pengaruh buruk setan dalam tidur. Ya, jadi baca ayat kursi itu, kalau benar bacanya sebelum tidur, maka memberikan kekuatan kepada orang yang tidur itu, dijaga oleh Allah supaya tidak diganggu setan dalam tidurnya. Jelas? Kalau masih diganggu, lempar dengan kursinya sekalian tuh setan. Ya, ini kata naum. Kata kerjanya nama. Yanamu nauman. Orangnya disebut dengan nawam. Kalau kebanyakan tidur disebut dengan abu naum. Nah, nam, perhatikan baik-baik. Asalnya menunjuk kepada keadaan yang rileks, yang tenang, yang nyaman, yang mengistirahatkan fungsi-fungsi organ tubuh yang ada dalam diri kita. Ya, mengembalikan kembali ke dalam keadaan yang normal, nyaman, terasa enak. Itu nama bahasa Arabnya. Naum itu sifatnya, keadaannya, masdarnya. Jadi seakan Allah ingin menyampaikan begini, dan aku jadikan tidur itu sebagai suasana yang nyaman untukmu. Sehingga engkau merasakan ketenangan. Dan fungsi organmu itu tercas kembali. Dikembalikan lagi kepada fungsi-fungsi yang asal. Direlekskan lagi, dinyamankan lagi. Makanya setelah bangun kan ngerasa pegal kan? Padahal sebelumnya itu kan dikembalikan otot-otot kita tuh. Ya, makanya ada yang gerak kanan, gerak kiri, lurus begini. Ya, merasa menjadi pegal lagi. Karena dikembalikan lagi seperti fungsi semula. Kaki yang tadinya jalan, ya banyak. Kemudian dipakai ototnya, ditidurkan, lurus lagi, tenang lagi, nyaman lagi, enak lagi dipakai untuk berikutnya. Itulah nama. Sifatnya naum. Nah, karena itu tidak cukup dengan naumnya, Allah tambahkan kemudian kalimatnya dengan kelengkapan sempurna subata. Waja'alna naumakum subata. Ketika ada kalimat subata menyifati kata naum di sini, maka sempurnalah kemuliaan naum di sini menjadi agung karena subat tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjukkan istirahat yang sangat nyaman. Jadi kalau ada orang yang beristirahat dari pekerjaan, misalnya Anda istirahat nih, biasanya bekerja, berangkat gelap, pulang gelap, tiba-tiba sehari libur. Ya, nggak ada aktivitas yang biasa rutinitas demikian, Anda pakai untuk relaksasi. Enak gak?
Nyaman nggak? Nah itu bahasa Arabnya disebut subat namanya. Subata. Kalau ditarik ke dalam penamaan menunjukkan sifat kepada waktu disebut dengan sabat. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sabtu. Oh. Oh. Dulu orang-orang Yahudi diberikan oleh Allah di era-era Nabi Musa alaihissalam, kan? Saat dibimbing itu diberikan kenyamanan. Apa di antara kenyamanannya? Kenyamanannya, ini enak banget. Ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa, diberikan kemuliaan. Kamu kalau jalan kemanapun itu ada naungan awan di atasmu. Supaya kalau panas pun terlindungi, kalau jalan nyaman, kalau pengen manisan tinggal ngambil kanan dan kiri, tidak usah manjat jauh-jauh, manjat tinggi-tinggi. Al-Baqarah ayat 57, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Enak. Pengen air, nggak usah ngegali panjang-panjang, cukup minta ke Nabi Musa. Nabi Musa, pengen air dong, nggak tanggung-tanggung, 12 mata air, karena jumlah suku kami 12. Kata Allah, ya Musa, pukulkan tongkat kayumu, ke batu itu akan keluar 12 mata air. Langsung untuk mereka. Al-Baqarah ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Fanfajarat minhu nata asyrata aina. 12 mata air. Langsung keluar. Lalu Allah sampaikan begini. Dari semua nikmat itu, istirahatlah dari pekerjaan. Hei engkau yang melaut, jangan banyak melaut dulu. Aku jadikan semua 6 hari itu ikannya keluar semua. Gak usah mancing keluar, gak usah dalam-dalam, gak usah jauh-jauh ke laut, ke lepas pantai sana, gak usah jauh-jauh. Kamu datang ke situ, ikan yang keluar. Cuman diminta 1 hari istirahat dari dunia. Rehatkan semua fisikmu, jadikan semua kenyamananmu untuk menguatkan batinmu, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus 1 hari istirahat nyaman dari dunia, lekatkan diri untuk mendekat kepada Allah. Supaya apa? Fisiknya dengan dunia mantap, kolbunya dengan Allah pun mantap. 1 hari diminta. Maka di hari itulah disebut dengan sabat. Hari sabat. Jadi khusus untuk sehari ini istirahat. Mendekat kepada Allah. 1 kali diuji oleh Allah. Masih konsisten gak nih? Ya, jangan lu dijawab nih, kita lihat nih. Masih. Karena konsisten itu ibu butuh tingkatan itu. Ada 9 tingkatan untuk konsisten, gak mudah itu. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai ini umatnya itu diuji. Tiba-tiba hari Sabtu dimunculkan lebih banyak ikan dari sebelumnya. Naik sebelumnya. Masih ngejar dunia enggak? Masih ngejar dunia enggak tuh? Sebentar, saya kan belum jawab nih ayatnya. Maka ternyata semua nikmat yang Allah berikan selama 6 hari berkehidupan itu tidak cukup mengantarkan ia beribadah kepada Allah walau hanya sehari saja. Sahabat. Keluarlah semua. Padahal sudah perjanjian dengan Allah. Diberikan semua nikmat itu menjadikan yang sahabat khusus untuk ibadah. Dilanggar perjanjian ini, murkalah Allah. Kurang apa lagi? Orang-orang nyari manisan, orang nyari makanan, kamu tinggal ambil. Orang pengen air ngebor dulu, kadang kedalaman belum dapat, kamu tinggal pukul kalau nawimu keluar. Kamu pengen nyaman, diberikan. Dosa kamu diampuni, begini. Ya, di depan kemudian Firaun ditenggelamkan di depan matanya sendiri. Tiba kemudian diminta sehari untuk fokus ibadah, tidak dilakukan. Padahal sudah berjanji, iya ya Allah. Maka turunlah kalimat sabat dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat ke-65. Quran surah 2, ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka sekelompok orang yang melanggar komitmen itu dihukum oleh Allah, dikutuk menjadi kera. Monyet. Jangan lihat ke saya, monyet begitu. Dikutuk menjadi monyet, ya. Kera. Saya menarik, saya ada kisah sejenak ya. Ini pengalaman. Nanti teman-teman, Bapak Ibu boleh lakukan ini untuk di-share saja. Kami kalau praktek tafsir terkait dengan hewan, itu saya bawa anak-anak ke kebun binatang. Masuk kemarin kita bawa anak-anak penghafal Quran ke kebun binatang. Saya pertama praktekkan di Libya ini. Bawa teman-teman, mahasiswa yang belajar dengan saya, belajar tafsir. Kemudian kita pergi ke kebun binatang. Kemudian diberikan kelompok, dibagi kelompok. Keluarkan hewan-hewan yang ada di Quran. Gajah misalnya, unta, apalagi kera, ular, gitu kan? Dibagi kelompoknya, kelompok unta, kelompok gajah, kelompok kera dan sebagainya. Lalu saya minta riset. Kenapa Allah menyampaikan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Kenapa ibil?
Kenapa untanya Nabi Soleh itu naqah? Naqatallahi wa suqya fakadzabuhu fa'aqaru. Kenapa? Kenapa misalnya hatta yalijal jamalu fi samil khiyat? Kenapa jamal? Diteliti apa kelebihan yang di unta itu sampai kita diminta meriset unta. Ada apa dalam unta? Jadi mereka diminta meriset perilakunya bagaimana, kemudian tanya pawang kalau nggak mengerti. Nah, apa hubungan dengan kera ini? Saya minta kelompok kera pun meriset kera. Bagaimana perilakunya? Saya langsung ke kera saja. Laporan nih. Saya manggil kelompoknya. Jadi saya nggak hilangkan mudhof ilaih, saya pakai semua tuh. Kalau enggak kan nggak enak. Kera gitu kan. Kelompok kera datang. Apa hasilnya? Ustadz, kami beri kera itu lempar dengan makanan. Begitu dilempar, pakai pisang, diambil dengan yang kanan. Begini. Lempar lagi, kiri. Lempar lagi, diambil dengan kakinya begini semua. Kemudian yang menarik, jika ada temannya si kera pengen ke situ, diusir. Tapi kalau dia nggak puas dengan ini, dia pengen ngambil ke tempat lain. Gitu. Nah, itulah sebabnya salah satu hikmah kenapa waktu itu diungkapkan Yahudi dikutuknya menjadi kera. Bukan menjadi ayam misalnya. Menjadi kodok misalnya. Jadi tikus misalnya, tidak. Kenapa dengan kera? Karena ingin menunjukkan salah satu sifat karakteristik yang terwariskan adanya sifat ketamakan. Ingin mengambil semua, monopoli semua. Gak ingin berada di bawah, selalu ingin ada di atas. Kalau dia bosan, dia ambil tempat orang lain walaupun dia paksa dengan itu semua. Dia keluarkan yang ada di dalamnya, dia masuk ke dalamnya. Dan dia kuasai itu sebagai tempatnya. Itu karakteristiknya. Makanya nanti kalau ada yang berbisnis misalnya, nanti Quran itu benar, pasti benar itu. Kalau ada yang berbisnis dengan kalangan Yahudi, tidak dilarang bisnis, tapi lihat baik-baik. Seperti apa karakternya, sehingga Anda tidak mengalami seperti apa yang pernah diingatkan oleh Al-Quran. Dan itu pasti nyata. Karena ingin selalu dominan. Dominan dalam sistem kehidupan, baik itu politik, ekonomi, militer, ingin mendominasi, itu disebut millah namanya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a mil. Nah, jadi Anda pun harus paham kalau jadi pejabat yang tertinggi, mimpin negara dan sebagainya, harus paham. Anda nggak akan dibiarkan punya sistem ekonomi mandiri kecuali ikut yang telah didesain. Anda nggak akan dibiarkan punya sistem politik yang kuat mandiri untuk kemaslahatan pribadi atau bangsa Anda kecuali harus dipaksa ikut. Terus tadi ingatkan. Maksud pengingat ini bukan ingin bertempur, bukan ingin menyerang, bukan macam-macam, bukan. Tapi membuat kita lebih kuat. Begini caranya gitu, dibimbing. Karena itu waktu di Yathrib, pasar dimonopoli secara ekonomi oleh Yahudi. Pasarnya pasar Yahudi. Ribanya banyak, harganya mereka yang tetapkan. Datang Nabi dibimbing Allah untuk menstabilisasi semua itu. Distabilkan oleh Nabi. Akhirnya jadi pasar yang berkeadilan. Ekonominya berkeadilan. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Madinah pada waktu itu. Makanya kan dari Piagam Madinah kemudian diadopsi jadi Pancasila salah satunya. Gitu. Ya pada waktu itu semua seperti itu. Ketuhanan yang Maha Esa ada semua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, pada adil semua. Pada beradab juga, bagus-bagus. Sampai sekarang orang Madinah itu sopan-sopan. Ya, persatuan umat Islam pada masa itu. Ya, dan orang-orang yang hadir di situ semua bersatu, persatuan masyarakat Madinah. Ya, bersatu semua. Nasraninya iya, Yahudinya iya, macam-macam iya dalam satu sistem. Ya, pemerintahan dalam satu sistem kebaikan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Al-Quran. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan wa amruhum syura bainahum. Ini semuanya ada, muncul keseluruhannya. Yang paling menarik adalah menjadi stabil, jadi sejahtera, jadi baik. Nah, maksudnya prinsip-prinsip ini dibawa, dipelajari, lalu dibikin ketahanan dalam semua bidang kehidupan atau dalam konteks berbangsa bernegara. Kalau ketahanan di bidang pangan bagaimana, di ekonomi bagaimana, di politik bagaimana, di militer bagaimana, bikin yang lebih kuat. Tapi diberi informasi kita oleh Allah, nih karakter manusia ini seperti ini, yang ini begini, yang ini begini. Dengan semua informasi itu, jadilah kemudian sistem kehidupan yang kita tata pasti akan lebih kuat, kokoh, dan menyejahterakan. Kenapa bengong? Halo? Takwil. Nah, mau saya ajarkan cara cepat menghilangkan ngantuk. Saya tahu ini tidak ngantuk ya, saya tahu. Tapi untuk menghilangkan dan bisa nyaman kembali, untuk yang laki-laki saja. Ya, ibu lihat saja dulu ya. Yang laki-laki, jangan tinggi-tinggi, tangannya diangkat dua-duanya begini. Ya, begini. Oke? Kemudian begini. Gini. Kalau saya katakan hujan rintik-rintik begini. Ya. Dah? Hujan rintik-rintik. Ya. Dah? Angin bergelombang begini. Angin bergelombang. Ya. Ada badai begini, ada badai. Dah? Hujan rintik-rintik. Angin bergelombang.
Ada badai. Baik, menghadap kanan semua ke sana. Antum menghadap kanan semua ke sana. Nah, hadap kanan. Nah, dah. Angkat tangannya. Nah, ke punggung saudaranya. Hujan rintik-rintik. Nah, ada badai. Badai. Angin bergelombang. Ya. Hujan rintik-rintik. Dah. Hadap lagi kembali, hadap kiri gantian. Hadap kiri gantian. Yang di luar ikut gantian. Hujan rintik-rintik. Angin bergelombang. Ada badai. Nah, kilat datang. Udah hadap sini. Dan like and subscribe.